Sekarang kita lanjut pada pembahasan otot dada ya. Kalau untuk berlatih dengan otot dada, salah satu kuncinya adalah untuk mencoba mengunci belikat kita dalam posisi yang sepanjang repetisi. Contohnya adalah dengan menarik belikat kita dan mempertemukannya di tengah. Ya, melakukan satu retraksi pada tulang belikat kita ya. Yang ini akan dimana menimbulkan stres yang lebih besar pada otot dada, dan mayoritas dari beban yang kita digerakkan itu, mayoritas bebannya bukannya menjadi naik ya, tapi naik persis, kita tarik ke belakang secara horizontal, dan dalam saat melakukannya kuncian ini tetap terjaga, jadi tidak kita lepas. Kita kunci dan kita dorong seperti ini akan menghasilkan fokus yang lebih banyak pada otot dada itu sendiri. Jadi sangat sederhana. Kalau misalnya untuk otot bicep juga, sekarang kita ke biceps ya, sederhana, kita jaga agar siku kita tidak terjadi maju, karena seiring dengan adanya kemajuan ini terjadi yang namanya fleksi pada bahu ya, shoulder flexion, fleksi pada bahu. Dan fleksi pada bahu berarti mengaktifkan otot-otot yang namanya deltoid depan di sini. Jadi penting sekali bagi teman-teman untuk mencoba mengajarkan kepada klien pada tahapan latihan awal untuk menjaga sikunya jangan maju dulu ya. Pastikan terjadi kontraksi yang maksimal dari otot bicepnya saja. Yang demikian juga dengan triceps ya, yang sebenarnya fokusnya adalah menciptakan ekstensi pada tulang siku, elbow extension. Dan gerakan alaminya adalah, kalau kita lihat dari tubuh kita sendiri, adalah gerakan seperti huruf V yang terbalik. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya mau melakukan gerakan dasar untuk klien ya, gerakan ekstensi pada siku, memperbesar sudut siku dengan tenaga tricep, dan dan pada pergerakan alamiah dari tricep itu sendiri atau lengan travel, bidang travel gerakannya itu adalah seperti ini ya. Itu tips untuk triceps supaya merasakan latihan yang paling nyaman dan juga yang secara manfaat meningkat dan secara risikonya menurun lebih banyak. Untuk otot perut yang ini mungkin sedikit lebih kompleks, dan pastikan klien berada dalam posisi yang tulang belakang yang sebenarnya cukup sehat ya. Dan memang akan menjadi kendala karena kebanyakan klien kita dan menurut statistik kebanyakan orang juga memiliki masalah pada pinggang dan tulang belakangnya. Jadi kita perlu berhati-hati sekali. Tapi fokusnya di sini kalau bicara teknik untuk six pack yang ada di depan, ini hanya permukaan saja. Teknik-teknik seperti ini, pembahasan untuk sertifikasi di RTS bisa sampai memakan waktu 4 hari, jam 9 sampai jam 5, dimana kita membahas secara lebih detail lagi masing-masing otot. Ini hanya intisari tips-tips ringan saja untuk teman-teman untuk menjadi crash course secara singkat, dalam waktu singkat memiliki teknik latihan beban yang bisa lebih baik ya. Untuk perut ya, yang kita jaga adalah agar bukan kita tarik dengan lengan, bukan kita tarik pada siku ya, tetapi kita, atau pada pinggul maksudnya, tapi kita ciptakan curling ya, flexion dari otot, flexion dari tulang punggung yang memperkecil sudut tulang punggung dengan tenaga perut, memperkecil sudut tulang punggung dengan tenaga perut. Bayangkan ini adalah rantai atau bol di punggung saya, dan saya melakukan pelengkungan tulang belakang saya dengan tenaga perut. Iya, gerakannya terlihat seperti ini. Ya, berbeda sekali dengan teman-teman yang mungkin selama ini melakukannya seperti ini. Ya, beda kan? Karena yang kedua ini adalah terjadinya pengacilan sudut pada hip flexion. Padahal yang ingin kita capai adalah spinal flexion, ya, spine yang terjadi pengacilan sudut. Itu tips untuk latihan pada otot perutnya. Pada otot punggung, untuk gerakan pull ke bawah berarti terjadi scapular depression
depresi dari tulang belikat, ya, yang berarti artinya kita turunkan belikat kita sebelum gerakan pada awal gerakan. Sebelum kita menarik semuanya, kita tarik dulu belikat kita, depresikan dulu, baru kita tarik. Kalau kita terlihat dari depan, kita tarik, ya. Salah satu pointer juga adalah untuk mencoba mencondongkan sedikit tubuh kita ke belakang, dan saat menariknya itu kabel dengan forearm kita berada dalam satu garis, tidak terjadi pergeseran sudut. Kalau kabel seperti ini, ya forearm kita seperti ini, bukan menjadi akhirnya salah arah. Jadi misalnya kabel datang dari mana, tapi ternyata terjadi rotasi internal dari bahu, ya, shoulder, internal rotation of the shoulders, ya, shoulder joints. Akhirnya efektivitas latihan berkurang, tapi risikonya meningkat. Kalau untuk rowing, scapular retraction terjadi, kita rapatkan scapula kita sebelum kita menarik, lepas lagi, baru buka. Itu adalah 4 tahapan gerakan untuk rowing. Teman-teman bisa coba sendiri. Dan kalau untuk kaki, ya, sebenarnya sederhana. Squats atau leg press, kita berikan tahapan leg press dulu kepada klien, karena leg press memberikan support pada otot punggung, pada tulang belakang. Dan untuk setiap pijakan, ya, kalau pada leg press, pijakan yang lebih tinggi, ada pijakan tengah, ya, dengan kaki rapat dan kaki lebar, ya, ada pijakan bawah dengan kaki rapat dan kaki lebar, ya. Total ada lebih kurang 9 variasi yang bisa kita gunakan pada pijakan leg press, ya. Untuk pijakan atas, lebih mengaktifkan otot bokong atau gluteus dan hamstring, ya. Kemudian semakin kaki kita turun ke bawah pijakannya, semakin otot paha depan yang beraktivitas mengeluarkan tenaga lebih banyak untuk memungkinkan gerakan terjadi. Lain halnya dengan squats, ya, semakin kalau pada Smith machine kita langkah maju posisi kaki kita, semakin kita menggunakan otot paha depan, tetapi semakin kita turun ke bawah, ya, kita menggunakan otot pinggul lebih banyak. Jadi agak sedikit berbeda atau berlawanan, tapi intinya adalah sama. Ingat bahwa di barbel, apabila melakukan squat dengan barbel, ya, titik gravitasi, ya, kalau bisa dibagi antara pinggul dan lutut, ya. Kalau bisa dibagi bagus juga. Jadi ada condong tubuh sedikit ke depan, tapi lutut kita juga mengalami kemajuan sedikit maju. Jadi menjadi sesuatu yang lebih aman daripada sekedar kita menjaga pada atau mengunci pada posisi tertentu, ya. Akan sulit mungkin memang bagi saya untuk menjelaskan di sini, tapi nanti pada hari pelatihan saya akan menjelaskan lebih banyak lagi mengenai teknik pelatihan atau teknik latihan beban. Ada pertanyaan, teman-teman silakan tanyakan. Jangan ragu-ragu, kita akan coba bahas pada hari pelatihan tersebut. Untuk sementara ini, training mengenai teknik latihan beban sampai di sini. Semoga bisa memberikan sedikit tips dan masukan kepada teman-teman agar kualitas latihan bebannya menjadi sedikit lebih baik.